Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di mata kuliah Studi Wacana, salah satu mata kuliah bidang linguistik atau dalam ilmu kebahasaan yang dipelajari pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bersama saya Afdal Kusuma Negara. Mari kita belajar studi wacana. Teman-teman, apakah pernah melihat kedua gambar ini? Ya, kedua gambar tersebut memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk kepentingan tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Keduanya merupakan bentuk penggunaan bahasa yang akan kita pelajari dalam studi wacana. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai konsep dasar wacana, maka kita perlu lihat dulu nih posisi wacana dalam hierarki satuan-satuan bahasa. Jika kita lihat bagan hierarki satuan-satuan bahasa di dalam buku pengajaran wacana karya Prof. Henry, maka wacana berada pada tingkat yang paling atas. Yang pertama atau paling kecil ada fonem, bunyi-bunyi bahasa ya. Kemudian bunyi-bunyi bahasa tersebut tersusun menjadi morfem sebagai cikal bakal kata. Kemudian kata dirangkai menjadi frasa dan klausa. Lalu frasa dan klausa ini yang dapat dikembangkan menjadi kalimat. Kemudian jika kalimat-kalimat disusun sedemikian rupa dengan struktur dan tujuan yang beragam, maka itulah yang menjadi wacana. Dengan demikian, wacana menjadi satuan bahasa terbesar atau terlengkap. Baik, mari kita lihat juga pengertian wacana secara literal. Wacana ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni wach, wak, atau vak, yang berarti berkata atau berucap, sebagai kelas kata kerja. Nah, kata ini menerima sufiks atau akhiran ana dalam bahasa Sanskerta yang mengubah kelas katanya menjadi nomina atau kata benda yang berarti perkataan, ucapan, atau tuturan. Di dalam bahasa Sanskerta itu sendiri terdapat kata vacana yang memiliki banyak makna, di antaranya kata yang ekspresif, atau hal yang diucapkan, atau orang yang berbicara. Mari kita perluas makna dari wacana, atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah discourse. Berdasarkan Cambridge Advanced Learners Dictionary, wacana merupakan sebuah percakapan atau serpihan tulisan yang bersifat serius atau menjadi sebuah pembahasan. Sementara itu, Shiffrin, Tannen, dan Hamilton dalam bukunya The Handbook of Discourse Analysis membagi cakupan wacana ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, sebagai segala sesuatu setelah kalimat, yakni di dalam tradisi linguistik. Yang kedua, penggunaan bahasa yang digunakan dalam istilah sosiolinguistik dan linguistik fungsional. Kemudian yang ketiga, ranah praktik sosial yang mengonstruk kekuasaan, ideologi, dan lain-lain. Kalau pengertian yang ketiga, itu dari perspektif teori kritis. Cakupan kedua dan ketiga ini yang akan mendasari kajian atau wacana kritis. Di dalam buku analisis wacana, pengantar analisis teks media karya Irianto, wacana kritis setidaknya terdiri atas atau memiliki unsur-unsur. Yang pertama, tindakan, artinya memiliki efek tindakan di dalam penggunaan bahasa. Kemudian dipengaruhi oleh konteks, baik konteks sosial maupun konteks budaya. Terikat secara historis, termasuk keterkaitan satu teks dengan teks lainnya atau teks sebelumnya. Kemudian, bahasa itu digunakan untuk menyebarluaskan ideologi atau memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Baik, demikian teman-teman. Semoga pembahasan pertama ini bisa memperkuat pemahaman kita dalam studi wacana selanjutnya.
Teman-teman juga bisa mengakses beberapa referensi di dalam studi wacana, seperti buku Language and Power karya Norman Fairclough, atau studi bahasa kritis karya Prof. Anang Santoso untuk memperkaya kajian. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas seperti apa sih struktur wacana itu, mengapa ada hubungannya dengan ideologi dan kekuasaan, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.